Saya mencoba menembus batin ibu saya dan saya mengatakan, Mama, Mama tunggu Noni, tunggu Noni. Noni akan pulang, jangan pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Lahati, kembali hadir untuk segmen transisi. 30 menit kita akan bersama, dan untuk malam hari ini saya tidak sendiri, namun kita sebelum ke narasumber, satu hal yang harus kita tahu bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oke, dan untuk hari ini kita langsung ke narasumber pada malam hari ini yang merupakan salah satu tokoh wanita yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Noni? Iya. Mbak Noni kan? Iya, benar. Iya, karena memang kita sudah kenalan tadi. Oke, kabarnya hari ini gimana, Mbak? Alhamdulillah saya baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kegiatannya mungkin saat ini? Saat ini saya menyibukkan diri dengan berorganisasi, khususnya untuk bidang perempuan. Bidang keperempuanan. Iya. Berarti memang sudah tepat tadi saya perkenalkan ke sahabat transisi bahwa Mbak Noni merupakan salah satu tokoh perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo. Semoga akan seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Oke, untuk transisi ini Mbak Noni, mungkin pertanyaan dari transisi, kita ke pertanyaan yang pertama. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah tentang ibu saya yang telah meninggalkan saya pada 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke lebih intinya lagi, kira-kira kedekatan Mbak Noni sama almarhumah itu seperti apa? Kedekatan kami cukup akrab, namun kami tidak memiliki suatu karakter yang menunjukkan kasih sayang. Jadi sama-sama kami keras, namun kami sama-sama saling menunjukkan perhatian. Seperti itu. Ya, seperti itu. Terus ibu saya seorang perempuan yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi sosok berarti dalam keluarga. Selama hidupnya beliau cukup keras, namun akan hadir untuk memberikan solusi dari tiap-tiap permasalahan yang terjadi di keluarga, dan begitu juga kepada anak-anaknya. Jadi sisi kasih sayang keakraban itu kami tidak punya, tapi perhatian sebagai seorang ibu saya dapatkan sepenuhnya. Didikannya sejak kecil, walaupun di waktu kecil saya merasa bahwa beliau cukup keras kepada saya, namun hasil didikan beliau itu saya nikmati di saat setelah saya menjadi seorang ibu rumah tangga. berarti ibarat
cuek tapi selalu memperhatikan. Ya, benar. Ibu saya cuek dalam arti tidak memberikan saya satu ruang untuk berekspresi sebagai diri saya. Jadi semua ada aturan di dalam rumah, kemudian jika tidak ditaati maka ada sanksi yang akan kita terima. Jadi hal-hal seperti itu membuat saya cenderung lebih memilih diam dan tidak terlalu banyak bicara dengan ibu saya. Pernah nggak Mbak Noni berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh almarhumah ini adalah salah satu cara beliau untuk agar anak-anak beliau tidak ketergantungan dengan hadirnya beliau? Benar sekali, makanya saya katakan setelah kami dewasa memilih menikah, apapun yang diterapkan oleh ibu saya kepada kami bersaudara sangat bermanfaat, luar biasa. Bahkan diri saya yang saat ini berani dan lantang bicara, berani membantu orang tanpa peduli dengan apapun resikonya, ya itu dari beliau, dari watak beliau itu. Ya, berarti memang sudah dilatih dari hal-hal kecil. Ya, kerasnya beliau menjadikan saya jadi Noni yang seperti ini. Ya. Kelak itu juga akan ada di diri kita gitu kan, karena yang namanya hidup pasti akan berpisah, dan apa yang harus kita kasih, penguatan apa yang harus kita kasih kepada anak-anak, seperti itu mungkin. Iya, seperti itu. Jadi boleh dikata kami memiliki kisah seperti ibu tiri dan anak tiri ya. Tapi luar biasa, saya kagum dengan ibu saya. Ibu saya kebetulan namanya Karsum. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1967. Karakter beliau seperti halnya seorang Ibu Kartini. Di dalam mendedikasikan dirinya baik di lingkungan keluarga maupun yang membutuhkan beliau. Saya melihat karakter Kartini berada dalam diri beliau. Dan kemudian beliau wafat pada 15 September tahun 2015. Jadi tidak secara langsung gitu, beliau sebenarnya memberikan kita amunisi di kemudian hari, biar ketika kita diterpa kiri kanan gitu, kita memang sudah siap. Ya, saya siap. Saya dewasa bersikap, karena yaitu untuk menjadi sosok yang benar di mata orang tua. Saya berusaha menyambungkan apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan saya, sehingganya saya harusnya tidak menghasilkan sesuatu yang salah. Jadi memang kalau boleh dibilang apapun yang didikan yang diberikan ibu saya luar biasa buat saya. Jadi kami tidak jadi lebay di saat dewasa, kami tidak ketergantungan dengan apapun. Kami berpegang pada prinsip hidup kami. Jadi ya itu seperti saya bilang, saya memandang ibu saya sebagai seorang pahlawan. Masya Allah. Oke, Mbak Noni. Iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ambil napas. Seperti. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari transisi. Bagaimana Mbak Noni ketika tiba saatnya berpisah dengan sang ibu? Dapat saya ceritakan ya. Pada saat ibu saya meninggal, posisi saya berada di Batam. Batam? Iya. Ngapain? Saat itu saya coba mengikuti suami. Namun dalam 3 tahun itu setiap 6 bulan sekali saya pulang.
untuk mengunjungi orang tua. Dan memang dua anak saya titipkan ke mama saya ini. Ya. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang, selayaknya seorang oma. Di 2015 itu beliau menyarankan saya untuk membawa anak-anak ke Batam, biar bisa berkumpul bersama saya. Namun dari situlah awalnya keterpurukan, kesedihan, kerinduan yang dia rasakan, yang beliau rasakan, sehingga menyebabkan beliau tidak stabil. Ini kalau boleh tahu rindu kepada anak atau cucu? Rindu kepada cucu-cucunya. Jadi anak-anak saya yang saya bawa ke Batam, dua anak saya ini, yang diasuhnya sejak bayi ya. Jadi di situ dia menangis, menelpon saya untuk minta agar anak-anak dikembalikan ke Gorontalo. Sepemahaman saya, ya memang harus saya kembalikan anak-anak ini karena memang kasih sayang ibu saya terlalu besar untuk anak-anak. Sehingganya saya berpikir pada bulan September itu telah terjadi banyak percakapan kami. Ada satu ketika ibu saya meraju karena ada sesuatu hal dalam keluarga, dan kemudian saya menentang untuk ibu saya terlibat dalam urusan keluarga itu. Sehingga membuat ibu saya meraju dalam 1 minggu, tidak berkomunikasi dengan saya. Nah, pada 1 minggu itu, di hari Minggu, saya menelpon, kebetulan langsung diangkat dengan suara seolah-olah sudah tidak ada lagi hal-hal yang menyakiti hatinya ya. Namun saya bertanya, posisi ibu saya kalau di mana? Kemudian jawabannya dia sedang membersihkan tanah kuburan. Tanah kuburan? Ya, tanah kuburan. Itu tanah kuburan siapa? Tanah kuburan keluarga. Dia bersihkan, tapi saya bilang ini sudah mau hampir maghrib. Sudahlah, sudahi pekerjaan itu, saya bilang. Tapi katanya mereka lagi rame-rame di belakang sedang membersihkan tanah kuburan. Jadi saya hanya mengingatkan saja untuk segera kembali ke rumah karena saya takut dia nanti sakit kalau terlalu capek, dan bagi saya itu waktu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk kerja. Nah, dari situ memang perasaan saya seperti terganggu ya, loh kok membersihkan tanah kuburan. Terganggu karena mungkin tiba-tiba firasat datang dengan kata tanah kuburan itu, membersihkan tanah kuburan. Tapi saya buang jauh firasat itu. Kemudian terjadilah percakapan manis lah antara saya dengan ibu saya. Saya berjanji untuk pulang pada tanggal 25 atau 26 September. Seperti itu janji saya mulai saya memperbaiki mengepak-ngepak barang saya. Kemudian saya sudah mulai planning perjalanan pulang, anak-anak dan lain-lain. Namun pada tanggal 13 September ada telepon, sedianya itu mungkin hari Sabtu. Ada telepon dari bapak saya yang mana ibu saya tiba-tiba sakit. Ya. Itu pada tanggal 13 September. Jadi sakitnya itu rupanya mah bloodingnya kambuh karena saat itu mengkonsumsi ubi sama kangkung. Singkong. Iya. Dan itu berpotensi naiknya asam lambung. Iya, karena beliau memang sudah bleeding ya, sudah luka lambungnya memang sering keluar darah.
kadang dia buang air dengan keluar darah. Jadi saya pikir ibu saya memang kuat. Pernah terjadi seperti itu, namun ibu saya kembali sehat. 13, tapi kata bapak saya, mama tidak bisa lagi ditahan di rumah. Kita akan coba bawa ke rumah sakit terdekat. Saya oke-oke saja, hayalah. 13 masuk ke rumah sakit. Empat belas dan tanggal 15-nya ibu saya parah. Tapi rencana pulang itu tanggal berapa sebenarnya? Tanggal 25, 26. Kenapa mesti tanggal 25, 26? Karena pas gajian suami saya tanggal segitu, dan memang suami saya bisa mengantarkan saya ke bandara pada tanggal itu. Berarti memang ada alasan tertentu. Tanggal 13 sakit, dibawa ke rumah sakit. 14 masih sakit. Tanggal 15 keadaannya semakin memburuk. Karena dia mengeluarkan darah yang banyak. Kemudian di saat dikabarkan ibu saya sudah parah, saya coba mencari travel terdekat untuk menanyakan apakah ada penerbangan untuk hari itu tanggal 15. Tapi berhubung di Batam terjadi kabut, sehingga banyak penerbangan yang di-cancel. Pada saat itu saya gelisah, kemudian saya mengurung diri di kamar. Saya berzikir, menembus batin ibu saya. Pada saat itu tangga kami menelpon saya. Tanggal berapa? Tanggal 15 itu di saat parah-parahnya ibu saya. Dia menelpon saya, kemudian mengatakan ibu saya sudah tidak ada harapan. Dia menanyakan kalau apakah saya mau bercerita sebentar dengan ibu saya. Dengan air mata yang berlinang, saya mencoba berkomunikasi dengan ibu saya, walaupun HP ditaruh di telinga ibu saya dan ibu saya sudah tidak menjawab apa-apa. Namun saya masih mengatakan, Noni minta ampun mama, Noni minta ampun. Pada saat itu masih ada jawaban? Namun tetangga saya itu mengatakan ibu saya masih sempat membuka matanya, seolah mengangguk. Dan kemudian ibu saya telah pergi untuk selamanya. Namun dalam zikir saya mencoba menembus batin ibu saya, dan saya mengatakan, Mama tunggu Noni. Noni akan pulang, jangan pergi dulu. Namun seolah seperti ada kalimat yang hadir mengatakan, sakit. 3 kali suara itu saya rasakan hadir. Memang saya tahu ibu saya sakit sekali, sakit parah.
apa yang dia derita. Kalau seandainya fisik kita lemah, mungkin tidak akan bertahan, tidak akan sekuat seperti dia. Cuma beliau berusaha bertahan karena memang banyak yang membutuhkan beliau, termasuk anak-anaknya. Ya. Beliau mengasuh kami sampai kami dewasa, sampai kami berumah tangga, seolah-olah dia masih ingin bertanggung jawab dengan apapun yang menjadi kewajiban kami. Ya, tapi dengan usaha Mbak Noni yang ingin berkomunikasi dengan ibu, kemudian Mbak Noni juga sudah menembus batin antara berdua. Mbak Noni sudah menyampaikan permohonan maaf dan alhamdulillah masih sempat didengar. Masih sempat didengar. Iya, bahkan ada firasat mengangguk, mengiyakan seperti itu. Nah, kemudian juga di saat Mbak Noni mengatakan tunggu Noni, di situ ada jawaban sakit. Jadi mungkin dari situ Mbak Noni coba menguatkan diri karena mungkin itu di situ kan ada kata sakit, ada coba balasan sakit daripada beliau menahan sesuatu yang mungkin bagi kita yang sekarang masih hidup itu terlalu menyakitkan dan sangat sakit ya. Sangat sakit. Iya. Untuk sekarang alhamdulillah sudah tidak merasakan sakit lagi. Iya. Alhamdulillah beliau insya Allah husnul khatimah. Amin. Amin. Dan meninggalkan anak 4 yang kuat dan tegar. Alhamdulillah. Jadi pada tanggal 15 itu saya tidak dapat tiket pulang ke Gorontalo. Saya menghabiskan waktu saya di dalam kamar dengan bersedih, berzikir, menangis dengan anak-anak saya. Tapi kemudian saya berpikir saya harus dapat tiket kapan, dan saya harus memaksakan diri. Saya coba cek online, tidak ada penerbangan. Jadi saya kembali lagi ke travel dan katanya tanggal 16 bisa. Di situ ada tanggal 16 ada penerbangan. Tapi posisi 2 anak tadi sudah duluan? Enggak, masih sama-sama saya. Ya, jadi kami bertiga akan pulang. Suami saya tidak bisa karena memang ada tugas. Nah, kembalinya kami, jelas ibu saya sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan. Ya. Tanggal 15 itu sudah dikuburkan. Tanggal 15 sudah dikuburkan. Iya. Jadi saya tiba tanggal 16. Beliau sudah di hari keduanya 12 malam. Tanggal 16 malam. Tanggal 16 malam saya sudah di Gorontalo sekitar jam 7 jam 8 saya ada di sini ya. Kembali di rumah. Turun dari mobil, saya langsung ke kuburan ibu saya. Sakit, sedih, tubuh yang baik kata saya tidak saya sentuh di hari terakhirnya. Sakit, sedih, pahlawan saya ingin meninggalkan saya. Tapi Mbak Noni sudah sempat berkomunikasi, dan menurut saya kalau seandainya saya jadi Mbak Noni, saya merasa lega karena di hari-hari terakhirnya masih bisa komunikasi. Sudah berusaha walaupun jauh. Dan bahkan yang membuat saya lebih, saya merasa sedih, namun saya pikir mungkin itu baik, tapi kok ibu saya sulit datang dalam mimpi atau dalam hayalan, sulit bagi kami untuk melihat ibu kami. Jadi seolah ibu saya itu sudah ikhlas pergi, seolah dia sudah melepaskan apapun beban di dunia ini. Ya.
seperti itu. Betul sekali, Mbak Nuni. Jadi untuk bermimpi pun kami sulit. Adalah sekali dua kali beliau datang. Saya pernah itu dengar dari orang tua, Iya, katanya kalau ada orang meninggal yang dia sulit sekali masuk dalam mimpi, berarti dia tenang di sana. insya Allah. Ya, Semoga. insya Allah. Iya. Dan memang sebelum dia terakhir, kakak saya bercerita bahwa pada saat dia merasakan kakinya telah kehilangan rasa, dia coba menyuruh kakak saya untuk memanggil bapak saya. Kemudian mereka saling berbisik. Dia menceritakan kalau dia nyawanya sudah mulai berjalan. Jadi dia minta bapak saya untuk menuntun perjalanannya, meminta untuk bagaimana, karena dia memahami bapak saya memiliki pengetahuan untuk itu. Terus kemudian dia berpesan kepada kakak saya agar menyayangi bapak saya, mencintai bapak saya, dan mengizinkan bapak saya seandainya harus menikah lagi. Dia minta agar yang kakak ini lebih menyayangi. Terus kakak saya bertanya kenapa harus ngomong seperti itu, tapi kata ibu saya karena memang papa memang benar-benar sayang sekali sama mama. Terbukti dengan selama ini dia mengurus mama saya di saat sakit. Dia benar-benar tidak mengenal lelah mengurus mama saya. Memang saya berterima kasih sekali kepada bapak saya. Hingga akhir hayat ibu saya setia mendampingi. Dan ada tim transisi pernah dengar bahwa untuk batu nisan itu Mbak Noni sendiri yang carikan untuk sang ibu. Jadi untuk hal ini bisa saya berbagi dengan penonton transisi. Jadi tanah yang ibu saya bersihkan saat waktu komunikasi dengan saya itu tahu. Ternyata adalah tanah tempat di mana dia akan dikuburkan. Berarti memang sudah firasat Mbak Noni. Iya, seperti itu. Masya Allah. Jadi apapun yang dia lakukan saat itu adalah persiapan untuk menuju kematian itu sendiri. Kemudian di saat kami akan menyelenggarakan 40 hari, kan butuh batu nisan. Diminta untuk mencari batu nisan yang batu alam yang modelnya bisa ditancapkan di ya seperti itulah batu nisan. Muter cari, belum juga dapat. Cari di mana-mana belum juga dapat. Tiba-tiba saya merenung sebentar, saya bertanya, pernah saya ke Gorontalo waktu itu sebelum saya membawa anak-anak, ibu saya memaksa saya untuk pergi ke kebun saya. Tapi saya bertanya-tanya, apakah maksud ajakannya itu? Adakah maksud untuk kematiannya juga ada terselip misterinya di situ atau bagaimana? Dan ternyata batu nisan yang saya temukan di dekat lokasi kebun saya. Dan batu itu sudah lama ada di situ. Namun karena setelah saya bawa batu itu dan batu-batu lainnya, yang terpilih adalah batu yang di dekat kebun saya itu. Jadi rahasia ibu saya ke kebun sepertinya karena memang batinnya mendatangi batu nisannya. Kalau menurut saya batu nisannya merinding saya Mbak Noni. Iya, seperti itu. Jadi saya memecahkan dua misteri, yaitu misteri pertama tentang membersihkan kuburannya sendiri. Ternyata kuburannya. Kemudian misteri kedua tentang ajakannya ke kebun, ternyata
batinnya mengajaknya untuk melihat batu nisannya atau bertemu dengan batu nisannya, dan itulah sekarang yang digunakan di kuburannya. Tapi Mbak Noni sebagai anak yang menjadi saksi untuk misteri tersebut, ada kebanggaan tersendiri bisa? Saya bangga karena ibu saya dituntun di akhir hayatnya, dan alhamdulillah saya bangga juga bisa mempergunakan batin untuk memahami apa yang terjadi dengan ibu saya. Ya, Mbak Noni anak satu-satunya perempuan. Saya, ya, kami 4 bersaudara. Saya ketiga sendiri perempuan. Bisa dibilang saya emasnya lah di rumah. Ya, dan sebagai anak sendiri, ya anak sendiri perempuan apalagi, itu sebenarnya ada ikatan batin yang sangat kuat. Ya. Apalagi kalau misalnya sang ibu sudah tiada, maka ini sering saya dengar, carilah saudara perempuanmu. Berarti itu adalah pengganti dari sosok ibu. Benar. Nah, pertanyaan terakhir dari tim transisi Mbak Noni, ketika suatu saat Allah memberikan kesempatan untuk tembus, bisa ketemu langsung dengan almarhumah, apa yang mau disampaikan? Saya tidak akan menggantung ibu saya dengan cinta dunia. Mama, saya ikhlas dalam arti saya ingin mama berjalan dengan kuasa Allah. Semoga mama menjadi wanita istimewa di alam sana. Harapan terakhir mungkin? Harapan terakhir suatu saat ketika di hari terakhir untuk kita semua, kita sebagai manusia, ingin ketemu tentunya. Saya ingin mengulang lagi menjadi anaknya. Andaikan saya dipertemukan lagi, saya ingin kembali menjadi anaknya dengan karakter yang selama ini dia berikan kepada saya. Saya ingin menjadi anaknya. Saya ingin menjadi Noni lagi yang dilahirkan oleh seorang ibu Karsum Talib. Sangat ingin. Saya bangga punya mama seperti beliau. Saya bersyukur terlahir dari rahim itu. Ya. Seperti itu. Ibu yang terlihat cuek. Namun untuk melupakan saja kita tidak mungkin seperti itu. Karena memang sang ibu dengan karakternya sendiri untuk membentuk karakter anak-anaknya yang mungkin dengan cara sendiri, dan itu berhasil. Teman-teman transisi semua yang melahirkan sosok atau tokoh perempuan yang disegani, yang banyak diidam-idamkan oleh perempuan-perempuan yang mungkin lemah. Dan ini adalah Mbak Noni, perempuan tegar dan jujur. Sampai saat ini ketika saya tinggal di kota Gorontalo, Mbak Noni inilah tokoh yang menurut saya satu-satunya tempat untuk curhat, dan bagus banget. Mbak Noni, terima kasih banyak. Saya mendengar banyak kabar ini Mbak Noni. Ternyata Mbak Noni ini pemilik dari studio atau komunitas HN Record. Jadi sahabat transisi sudah tahu ya bahwa HN Record itu salah satu komunitas terbesar yang ada di Provinsi Gorontalo, dan sudah melahirkan karya-karya yang begitu banyak, talent-talent yang begitu banyak. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube ya, di channel HN Record buat Anda yang ingin yang ingin melihat ataupun menikmati
lagu-lagu yang ada di HN Record ya, lagu-lagu Gorontalo, namun begitu banyak keunikan yang ada di dalam. Silahkan, karena di dalamnya juga ada Boni Age, ada pokoknya semuanya ada di situ, ada Nur Lahati juga. Ada Nur Lahati. Ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, dan yang paling penting di-share ke teman-teman semuanya. Ya, dan jangan lupa juga untuk tetap like, komen di Transisi biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Untuk Mbak Noni, terima kasih banyak Mbak Noni. Iya, sama-sama. Insya Allah kita akan sharing lagi, karena untuk pengalaman-pengalaman tentang kehidupan ini Mbak Noni jagonya, Mbak Noni sungguhnya. Ya, terima kasih. Semoga. Sekali lagi terima kasih Mbak Noni. Semoga Mbak Noni sehat selalu. Amin. Ya, saya Nur Lahati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.